Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sesa Ramdhani dengan nomor NPM 718411884 dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Baik, kali ini saya akan membahas proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa yang beredar di lingkungan masyarakat. Yang pertama, pada latar belakang saya akan membahas tentang pelindungan konsumen, yang berarti bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen atau pedagang, atau dalam kata lain perusahaan penghasil barang dan atau jasa, dan konsumen atau pemakai akhir dari barang atau jasa untuk diri sendiri dan keluarganya merupakan hubungan yang terus-menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dari segala sumber hukum di Indonesia mengamanatkan bahwa pembangunan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau dalam kurung UUPK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen, dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dari latar belakang, saya akan lanjut dengan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis, yakni satu, bagaimana pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluarsa. 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ialah untuk mengetahui cara pengaturan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa serta permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluarsa. Yang kedua, untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluarsa serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran. Yang keempat, manfaat penelitian. Manfaat penulisan proposal skripsi ini diharapkan: yang pertama, secara teoritis
Penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau saran sebagai suatu pengembangan ilmu khususnya terkait dengan pelindungan konsumen. Yang kedua, secara praktis, penulisan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya antara pihak produsen dan pihak konsumen dalam permasalahan yang telah terjadi. Dalam tinjauan pustaka, saya akan membahas tentang pertama, perlindungan konsumen. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan hukum adalah penyempitan dari perlindungan. Dalam hal ini hanya perlindungan hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Yang kedua, dasar hukum perlindungan konsumen. Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum yang penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni pertama, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang keempat, tujuan perlindungan konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ialah 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran perilaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan dan keamanan dan keselamatan konsumen. Yang kedua, jenis bahan hukum sekunder. Yang ketiga, jenis bahan hukum tersier. Setelah itu, teknik penerusan bahan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik penerusan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat, serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Yang selanjutnya, teknik analisis bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam proposal skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Alif Cesar Ramdhani dengan nomor NPM 718411884 mengucapkan terima kasih.